Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya. Hari ini kita akan belajar lagi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat dan juga diberikan kemudahan. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, selesai. Hari ini kita akan bahas tentang tema 9, subtema 2, tentang atau bertemakan benda dalam kegiatan ekonomi. Kemarin kita belajar tentang benda campuran dan benda tunggal dan benda campuran. Hari ini kita lanjutkan pada subtema 2. Oke, sebelum kita mulai membahas lebih lanjut, simak video berikut ini. Benda dalam kegiatan ekonomi. Manfaat suatu perubahan wujud benda dalam kegiatan ekonomi adalah cukup signifikan. Misalnya, sebagai contoh, benda yang pada awalnya masih mentah, belum diolah, dan berwujud seperti cair, contohnya karet. Kemudian diubah dan diolah sedemikian rupa, sehingga menjadi benda yang berwujud padat, berupa ban yang biasa digunakan dari sepeda sampai truk yang besar, sehingga pada akhirnya benda tersebut memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Oke ya, itu video yang pengantar pada hari ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang iklan media elektronik. Kalau kemarin kita membahas tentang iklan media cetak. Apa sajakah iklan media elektronik itu? Ya, yang pertama adalah radio. Ya, jadi radio merupakan media elektronik. Ya. Yang kedua adalah televisi. Di sini sudah semua orang pasti tahu ya. Kalau sekarang radio mungkin jarang orang pakai radio, tapi kalau televisi hampir semua orang menggunakan ini. Internet ya, ini yang terbaru ya. Jadi internet juga termasuk media elektronik. Karena apa? Mengaksesnya membutuhkan laptop atau handphone atau smartphone ya. Jadi termasuk media elektronik. Unsur iklan pada media elektronik adalah yang pertama adalah perhatian. Iklan yang baik harus mampu menarik perhatian masyarakat umum. Untuk itu iklan memperhatikan penggunaan warna, kata letak, atau suara-suara khusus. Yang kedua adalah keinginan. Iklan harus mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk tersebut. Yang ketiga, rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan yang dilakukan oleh ahli atau artis. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau kata-kata. Yang selanjutnya yaitu tindakan. Nah, dalam iklan media elektronik, tindakan mengandung arti bahwa iklan harus memiliki daya membujuk calon pembeli agar segera mungkin melakukan sesuatu tindakan pembelian. Dalam hal ini dapat digunakan kata beli, ambil, hubungi, rasakan, gunakan, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu minat. Nah, iklan harus berupaya membuat konsumen berminat. Dalam hal ini konsumen harus dirangsang agar mau membaca, mendengar, atau menonton pesan-pesan yang disampaikan. Perhatian harus segera ditingkatkan menjadi minat agar pembeli ingin mengetahui lebih rinci. Ya, ini adalah unsur-unsur iklan media elektronik yang harus ada pada iklan elektronik. Berdasarkan isinya, iklan ada berapa ini? Ya, ada 3. Yang pertama itu penawaran. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Yang ketiga adalah iklan
pengumuman ya. Biasanya kalau iklan penawaran itu adalah iklan yang bertujuan untuk supaya membeli barang atau menawarkan barang. Kalau iklan layanan masyarakat di sini untuk pengetahuan atau informasi-informasi kepada masyarakat. Biasanya ini tidak bernilai jual ya, tidak bernilai jual. Kemudian pengumuman. Nah, pengumuman ini adalah iklan yang ditujukan untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat. Nah, ini contohnya. Selanjutnya ya, ini ada beberapa contoh media elektronik. Yang pertama ini adalah iklan niaga. Coba perhatikan iklan niaga pada video berikut. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen Sarapan Super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit. Ini unsur-unsur Jadikan Energen padat iklan bernutrisi. semuanya ada. Mengenyangkan dan bertenaga. Mengenyangkan dan bertenaga. Itu kata-kata Sarapan Super Energen. yang membujuk ya. Selanjutnya iklan penawaran. Bingung mau mempersiapkan perjalanan traveling kamu? Tenang saja, kini ada Indo Travel Go yang menyediakan semua kelengkapan travel dalam satu aplikasi. Caranya mudah, login melalui email atau akun media sosial Anda. Pilih destinasi wisata domestik maupun mancanegara. Indo Travel Go menyediakan semua kebutuhan perjalanan Anda dari tiket, hotel, sewa kendaraan, driver, reservasi restoran, atraksi pertunjukan dalam satu aplikasi. Serta di Indo Travel Go menawarkan pilihan harga booking yang menarik. Jika sudah oke, masuk ke menu pembayaran dan pilih jenis pembayarannya. Bisa transfer ATM, m-banking, internet banking, atau lewat merchant yang bekerja sama dengan Indo Travel Go. Mudah bukan? Selanjutnya, Anda akan menerima email konfirmasi dan Anda siap menikmati perjalanan Anda dalam satu aplikasi. Selamat berlibur! Ya, itu tadi contoh-contoh iklan media elektronik. Ya, masih ingatkah tentang zat? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang zat. Zat ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal memiliki dua bentuk, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan. Contohnya
yang logam ya, ada dua, ada logam dan non logam. Kalau logam contohnya besi, emas, dan perak. Kalau non logam adalah oksigen, nitrogen, karbon, dan hidrogen. Kalau senyawa adalah zat yang terbentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terkait secara kimia dan memiliki komposisi tetap. Contohnya air, garam, dan gula. Untuk zat campuran juga memiliki dua bentuk ya. Nah, yang pertama yaitu homogen, campuran homogen, dan campuran heterogen. Kalau homogen berarti tercampur sempurna, kalau heterogen tercampur tidak sempurna. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki berbagai macam bidang ekonomi dan masyarakatnya juga majemuk, banyak sekali. Ya, negaranya juga kepulauan, maka kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu bermacam-macam ya. Di antaranya di bidang agraris dan non agraris. Di bidang agraris ada beberapa bidang, yaitu ada pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Ini yang di bidang agraris ya. Jadi di bidang agraris ada berbagai bidang tersebut. Selanjutnya di bidang non agraris. Non agraris ada perdagangan, ada perindustrian, pertambangan, dan jasa. Ini adalah bidang-bidang pada non agraris. Itu tadi untuk kegiatan ekonomi. Nah, pada kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri dan ada yang dikelola kelompok. Yang dikelola sendiri yaitu seperti usaha pertanian, industri kecil, usaha jasa, usaha perdagangan yang dikelola sendiri ya, tidak dibantu oleh orang lain atau dimodali sendiri. Yang kedua adalah usaha kelompok ya, contohnya usaha kelompok adalah koperasi, perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, BUMN, badan usaha milik negara, dan firma ya. Kemarin ini sudah pernah dibahas, firma itu persekutuannya berapa orang, kalau CV itu bagaimana, PT bagaimana, sudah dibahas kemarin. Nah, untuk memiliki untuk dapat melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, maka kita perlu manfaat persatuan dan kesatuan. Jadi dari kegiatan tadi, baik itu iklan, baik itu kegiatan ekonomi dan lain-lain, itu harus kita laksanakan dengan memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Mengapa begitu? Kenapa harus memiliki sifat persatuan dan kesatuan? Nah, manfaatnya adalah ada banyak sekali manfaat apabila kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Yang kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Yang ketiga, terwujudnya sikap saling menolong dan saling membantu. Yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Yang kelima, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Yang terakhir, pelaksanaan gotong royong akan berjalan tertib dan lancar. Ini adalah berbagai manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, ini untuk rangkuman subtema 2 bisa ditulis di bukunya masing-masing ya. Yang pertama adalah iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengar melalui audio atau suara. Iklan televisi memiliki karakteristik suara, gambar, dan gerak. Iklan internet adalah iklan yang dipublikasikan melalui jaringan internet menggunakan handphone atau saluran wifi ya. Iklan internet hanya dapat didengar dan ada pula yang dapat dilihat dan didengar saja. Jadi iklan di internet itu hanya dilihat saja, hanya gambar bergerak, ada yang ada suaranya ya, ada juga yang hanya suara saja. Manfaat persatuan dan kesatuan diantaranya ya adalah terwujudnya hidup yang serasi, saling menolong, saling membantu, dan pergaulan antar sesama akan lebih rukun.
Unsur adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Senyawa terdiri dari beberapa unsur dan dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia adalah di bidang agraris, yaitu seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, serta bidang non-agraris. Ada perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Perusahaan itu atau perusahaan atau kegiatan ekonomi ada yang dikelola sendiri atau milik perorangan, dan ada yang dikelola kelompok milik bersama atau persekutuan, ya. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.